surga semuanya. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama wa tafaddala 'alaina bi ni'matil iman wal islam. La ilaha illallah waliyul muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fa ya ibadallah. Usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad qadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jazakumullah. Yang saya hormati para bapak, alim ulama, para khalifah, mursyid, salib atau salib, orang yang suluk salib. Para salib, ada yang sedang suluk. Para salib juga yang saya hormati ini bapak, bulu kantor, alim ulama, jadi pandai, semua yang dibuatkan surga. Tidak lupa yang saya hormati mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak pejabat baik ABRI maupun polisi, baik ABRI maupun sipil jika ada, dan yang saya hormati dari pejabat Kabupaten Nagarian, Pemali Nagari ada Pak Joro, nggak ada. Kasih tangan juga Joro. Pak Joro nggak ada, Pak Bupati nggak hadir, Pak Camat nggak hadir, Pak Joro nggak hadir. Ada RT nya? Nggak ada, Pak RT. Nggak ada kari. Yang paling bawah sendiri Joro. Joro. Joro nggak hadir, semuanya nggak hadir juga dengan Pak Ustaz. Juga yang saya hormati mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Surau Suluh Raudatul Jannah. Raudatul Jannah. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat memohon kepada Allah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi qaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memperingati bulan Maulid. Apa bulan Maulid? Yang benar bulan Maulid atau bulan Maulid? Maulid atau Maulid? Maulid. Bapak, saya jelaskan ini. Maulid dengan Maulid beda. Kalau Maulid itu ada kaitannya dengan bulan kelahiran atau tanggal kelahiran. Kalau Maulid itu ada kaitan orang yang dilahirkannya. Jadi mau pakai Maulid boleh, mau pakai Maulid boleh. Tapi adanya kelahiran Nabi Muhammad SAW siapa? Kita. Tiap tahun kita peringati perayaan, yaitu kita peringati kelahirannya Nabi Muhammad SAW pada tiap-tiap bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Jadi kita harus mengenang kembali, melihat kembali sejarahnya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka saya katakan begini Bapak Ibu, bersyukurlah yang mengadakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini. Kenapa saya mengatakan bersyukurlah? Ini keuntunganmu juga keuntunganku. Di mana keuntungannya? Waktu saya ngaji di kitab Bulughul Maram, di situ diterangkan, saya mendengar satu ustadz saya, yaitu saya itu, dia berkata begini,
maulidi, di dalam bulan Maulud, peringatan seperti ini Maulud, maka an-nama anfaqo jabalan min dahabin fi sabilillah, maka ia seakan-akan bersedekah satu gunung emas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, besar apa tidak? Besar. Pak Ustaz, saya nggak bawa makanan ke surau, apakah saya dapat pahala? Berangkat saja kalau saudara tidak berinfak, saudara tidak membawa makanan, saudara tidak membawa minuman, berangkat saja dengan senang hati, karena ini peringatannya Nabiullah Muhammad SAW. Maka apabila Anda sudah berangkat dengan kesenangan hati, maka akan diberikan hidayah oleh Allah, maka itu ampunan dosa, maka siksa akan dikurangi oleh Allah. Apakah ada dalilnya itu? Ada. Siapa? Dalilnya itu diambil dari pamannya Nabiullah Muhammad SAW. Siapa? Abu Lahab. Nabi Muhammad berkata begini, pamanku Abu Lahab itu tiap detik, tiap waktu itu disiksa oleh malaikat Munkar Nakir yang tidak cuma hari Senin. Kenapa seperti itu ya Rasulullah? Sahabat bertanya, karena pada waktu saya dilahirkan hari Senin, dia ikut hormat, dia ikut senang saya dilahirkan di hari Senin. Sejarahnya di mana? Jadi kitab. Ketika saya ngaji di kitab Ihya Ulumuddin, di sini ada satu keterangan. Maka Abu Lahab itu menyuruh pembantunya yang tukang bikin kopi, pembantunya namanya Suaibah. Suaibah itu pembantunya, tukang masakin Abu Lahab, tukang bikinkan minuman kopi, minuman Abu Lahab. Maka disuruhlah Suaibah, berangkatlah kau ke rumah Aminah, karena hari ini Aminah melahirkan seorang anak laki-laki. Bawalah makanan, hormatlah kau ke sana. Dengan amalan seperti itu saja, tiap hari Senin Abu Lahab itu tidak disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Apalagi kita itu datang di sini dengan kesenangan hati karena peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, berarti dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Sekarang ini, malam ini, maka didatangi oleh malaikat sebelum Senin melahirkan Nabi Muhammad. Berkatalah malaikat, Aminah, besok anakmu lahir, namanya Ahmad. Jadi besok ada satu pamannya, paman Nabi Muhammad siapa? Abdul Muthalib. Datang kepada adiknya, Aminah, ini anakku namanya Muhammad. Oh, bisa ada, ini namanya Ahmad. Muhammad. Kata beradik berantem. Yang benar mana? Yang benar mana? Kita berada di surau Sulu. Yang benar mana? Semuanya benar. Ternyata Ahmad itu nama Nabi Muhammad yang ada di langit. Banyak ulama meriwayatkan begini, Nabi Adam ketika dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di surga. Ada yang berkata Nabi Adam dinikahkan itu ketika berada di bumi. Tapi ada juga yang mengatakan ketika Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga, sebelum dia itu keluar dari surga, dia melihat nur Muhammad dengan nur Allah yang tertera, yang dia itu lihat, yang dia pandang itu seperti itu. Maka nur Muhammad, sehingga Nabi Adam pun memulai dia itu mengucapkan sholawat itu. Setiap dia memulai sesuatu, dia melaksanakan, dia akan mengucapkan sholawat. Adam, kata Allah, kenapa engkau mengucapkan sholawat? Dari mana itu engkau mendapatkan pelajaran? Karena ketika saya mau engkau keluarkan dari dalam surga ini, saya melihat tulisan Muhammad ini bersanding dengan tulisan engkau. Maka itu bisa diartikan Ahmad, nama Nabi Muhammad yang ada di langit, ada kaitannya dengan Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad itu apa? Harus ada pada diri kita masing-masing. Contohnya apa? Suka kita kepada Nabi Muhammad, cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan rasa. Karena nur itu adalah rasa itu nur. Nur yang tidak pernah padam itu adalah rasa. Jadi kalau Nabi Muhammad sekarang hadir di sini, hanya kita yang bisa merasakan. Besok viral juga, dia Maulana ini katanya Nabi Muhammad hadir di panggilan. Benar, setiap mengadakan peringatan Maulid Nabi itu pasti Nabi Muhammad merasakan langsung umatnya yang sedang senang memperingati kelahirannya. Tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad yang kita harap suatu saat nanti cuma satu, yaitu syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih contoh, ini kisah nyata. Kisah nyata ini di negeri Libanon Selatan. Yang dipanggil siapa? Muhammad, di mana kamu? Kamu harus bertanggung jawab Muhammad. Gara-gara umatmu memperingati kelahiranmu, anak saya kena getahnya. Lari ke kanan. Di mana kamu Muhammad? Jadi itu ada ibu. Lari ke kiri. Di mana kamu Muhammad? Lari ke depan. Di mana kamu Muhammad? Dia berjalan, dia cari-cari Muhammad. Di mana kamu Muhammad? Sampai nanti suaranya habis, air matanya habis. Di mana kamu Muhammad? Di mana kamu Muhammad? Sampai masuk ke kamar anaknya. Ketika rumah gede lagi, ternyata ibu itu kaget. Ibu cepat masuk, kata anaknya. Ibu cepat masuk, tutup pintunya, tutup jendelanya ibu. Orang itu jangan boleh pergi. Siapa yang mau masuk nak? Karena suara ibu itu sudah habis. Siapa yang kamu masuk nak? Pokoknya cepat tutup pintu itu, tutup jendelanya. Orang itu jangan boleh pergi. Dia datang kembali. Siapa yang kamu masuk nak? Di mana ini tidak ada siapa-siapa. Orangnya tadi itu datang kemari itu. Dia pakai pakaian putih, wajahnya bersih, baunya harum sekali, kakaknya lembut. Dia mengusap kepalaku. Sekarang tidak ada luka sama sekali. Saya sehat ibu. Siapa yang kamu maksud nak? Yang ibu cari-cari tadi, yang ibu panggil lagi. Muhammad maksudmu? Iya ibu. Subhanallah. Alhamdulillah. Akhirnya si ibu langsung ke kepala rumah sakit tadi. Semuanya melihat dokter tadi. Ketika melihat si anak itu terus melihat ceritanya, maka semua dokter di situ mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semua dokter itu masuk Islam kecuali 2 yang tidak hadir, yang tidak menyaksikan itu sendiri. Berarti ketika kita itu mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW,
Wasallam. Hanya orang yang punya rasa atas kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita lanjut kepada keluarga besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus tahu ahli bait keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus tahu, mengenal. Bagaimana cara mengenalnya? Karena kita harus baca sholawat untuk mengenal keluarga zuriyatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau keluarga besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya begini. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Shollu alaihi wa sallim. Nabi Muhammad lahirnya di mana? Magelang. Siapa Magelang? Nabi Muhammad lahir di Magelang. Dia sini Magelang. Kalau Nabi Muhammad lahir di Magelang, jalan aspal itu berubah jadi emas. Pasti. Nabi Muhammad lahirnya di Mekah, harinya Isnin tanggal 12 tahun. Wih, anak-anak ini bisa nggak tahun berapa? 24. Nabi Muhammad lahirnya hari Senin tanggal tahun macan atau tahun gajah? Tahun gajah. Kenapa bisa dikatakan tahun gajah? Karena dulu ada di situ di Yaman namanya Raja Abraham, dikasih tahu oleh dunia, oleh orang pintar. Raja Abraham di Mekah itu ada satu bangunan nanti oleh umat Muhammad akan dikelilingi sampai akhir zaman. Itu seluruh dunia akan kumpul di situ. Tak terima dia, tak bisa, kata Raja Abraham. Saya bikin Ka'bah sendiri dia di Yaman, lebih besar daripada Mekah. Akhirnya dibawa pasukan-pasukannya, semua pasukan yang terhebat, termasuk pasukan gajah yang paling banyak itu, untuk merobohkan
halawat? Bukan. Orang tahlil? Bukan. Pahala yang paling banyak di mana Pak? Di kantor? Bukan. Masjid? Bukan. Kasih tahu ya. Pahala yang paling banyak dalam dunia ini cuma ada di dalam rumah tangga itu masing-masing. Baik-baik itu ya iyo. Coba bayangkan, suami istri duduk berdua dapat pahala. Suami istri makan sepiring berdua dapat pahala. Suami istri tidur bersama dapat pahala. Suami keluar rumah bonceng istrinya dapat pahala. Suami keluar rumah bonceng istri tetangga Dosa. dapat bahaya. Itu tidak coba. Nah, jangankan seperti itu, Pak. Jadi pahala itu gampang tabasum dan diwajibi akhi kalaka sedekah. Engkau sebut kepada saudaramu adalah sedekah. Apalagi di dalam sedekah itu ada pahala. Di dalam sedekah itu ada pahala. Apalagi ini seorang istri. Istri menyambut suaminya, entah suaminya itu pulang dari sawah, entah suaminya itu pulang dari pasar, entah suaminya itu pulang dari manapun, disambut oleh istrinya dengan senyum saja itu sudah pahala. Apalagi mau seorang suami membalas senyum kepada istrinya juga pahala. Istri senyum pada suaminya pahala, suaminya senyum pada istrinya pahala, kedua-duanya senyum pahala. Tapi letakkanlah senyum itu pada tempatnya. Nah, kata Allah, ini juga ada peringatan maulid Nabi ini mencontoh keluarga Rasulullah. Kata Rasulullah, supaya itu pahala yang diletakkan di dalam rumah tangga masing-masing. Coba ya, dahsyatnya pertengkaran di dalam rumah tangga itu lebih dahsyat daripada gempa tsunami yang ada di Aceh, daripada gempa yang ada di Pariaman. Pernah lihat gempa di Pariaman kemarin? Dulu saya jadi relawan di sana. Orang Pariaman habis kena gempa, rumahnya roboh semua. Pemerintah menyediakan tenda, maka korban masyarakat kita yang kena dampak bencana gempa ini tidur semua di tenda. Habis kena gempa tidur di tenda masih bisa morok. Kembali dalam rumah tangga kita, suami istri habis bertengkar, bisa nggak tidur? Bisa nggak tidur? Oh, habis kena gempa di Pariaman, sampai Manggilan, sampai Pekanbaru, sampai Payakumbuh, kemana-mana daerah, sambil mengumpulkan sembako dikirim ke sana. Kasihan saudara kita, belum sampai lokasi habis di sana. Mungkin saking enaknya makan, habis di sana. Coba kembali dalam rumah tangga kita, suami istri habis bertengkar, jangankan makanan minuman, kopi yang manis saja, manis gak diminum? Manis gak diminum? Kalau gak percaya habis ini pulang berantem lah. Nah, saya akan ajar. Ini benar Pak. Walaupun toh itu ustaz hafal Al-Quran, walaupun gak 30 juz, walaupun 30 juz, hadis juga banyak hafal, habis bertengkar dengan istrinya, jadi imam, maghrib dianggap subuh, 2 rakaat langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, jangan dilakukan. Subhanallah, subhanallah, nggak dengar. Tetap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ingatannya di rumah. Iya Bapak. Makanya Nabi Muhammad berkata, pahala yang paling banyak itu cuma ada di dalam rumah tangga kita masing-masing. Jikalau rumah tanggamu sudah sakinah, mawaddah, warahmah, apapun yang kau kerjakan pasti akan ikut berhasil. Yang jadi pedagang, insya Allah akan jadi pedagang yang berhasil. Yang jadi guru, insya Allah akan jadi guru teladan. Yang jadi petani, insya Allah akan sukses jadi petani. Kenapa? Karena berkah dari rumah untuk dibawa kerja. Tapi kalau berkah hilang dari rumah dibawa ke kerja, maka dia tidak akan pernah jadi apa-apa. Walaupun ibadah, dia tidak akan pernah jadi apa-apa. Inilah konsepnya Nabi Muhammad SAW. Pahala yang paling banyak dalam rumah tangga kita masing-masing. Paham Ibu? Ibu paham nggak? Ibu paham? Paham ya? Terus
beriman. Pertama. Yang kedua, istri yang soleha. Istri yang soleha itu tahu nggak? Istri yang soleha itu yang wajahun malikun. Apa itu? Yang wajahnya cerah sumbernya. Ingatlah, istri yang soleha itu yang taat pada suaminya. Wajahun malikun, wajahnya itu cerah ketika dilihat suaminya. Jadi ibu lihat kemarin. Jadi istri yang soleha itu ketika wajahnya dilihat suaminya, pertama dilihat suaminya, setiap bertemu dengan suaminya bukan begini. Bukan. Tapi ketika dilihat suaminya senang melihat kita. Itu wajahun malikun, wajahnya cerah sumbernya. Bukan begini. Karena gak dikasih duit. Benar. Maka Rasulullah ketika turun dari Isra dan Mi'raj ditanya oleh ibu-ibu, ya Rasulullah, apa yang kau dapatkan? Saya dilihat itu saya diajak jalan-jalan malaikat mekar nakir di dalam neraka. Yang paling banyak penghuni neraka itu kaum ibu. Di antara kaum ibu yang paling banyak itu kaum istri. Oh, kok bisa seperti itu? Ya, apa sebabnya Rasulullah? Tidak taat pada suaminya. Surga seorang istri ada pada suaminya. Surga seorang suami ada pada ibunya. Dari sana orang tua memanggil. Dari sana suami memanggil, anakku datanglah kemari. Sana suaminya manggil, istriku datanglah kemari. Mana kita datangi duluan? Yang benar. Suami yang orang tua. Kalau orang tua berkata, dasar anak kurang ajar, yang melahirkan engkau aku nak, yang ngajarin engkau jalan aku nak, yang istri engkau aku nak, dasar anak neraka. Orang tua apa suami? Orang tua apa suami? Maka jawabannya tidak lain adalah suami. Taatnya istri kepada suami bisa meringankan azab kubur kedua orang tua kandung istrinya. Taatnya istri kepada seorang suami bisa menjadi penyebab selamatnya di jembatan Siratal Mustaqim buat kedua orang tua kandungnya. Taatnya istri kepada seorang suami bisa menjadi asbab atau sebab terbuka pintu surga buat siapa? Kedua orang tua kandungnya. Bapak, ibu yang punya anak perempuan sekarang, didiklah anak-anak kita menjadi anak yang salehah. Putri kita anak putri yang salehah. Kenapa? Nanti ketika dinikahi oleh seorang laki-laki, anakmu, putrimu akan menjadi anak yang salehah, akan menjadi istri yang salehah. Istri yang salehah harta bagi kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal. Nah, ini yang biasanya ini kan pihak ketiga. Siapa? Ada pihak ketiga, mertua itu campur urusan rumah tangga anaknya. Akhirnya apa? Yang paling banyak menantu campur. Makanya Pak, kalau anak sudah berumah tangga, kita tonton, jangan ikut campur di dalamnya. Dosa Pak, itu bukan hak kita, bukan wilayah kita. Kalau anak sudah berumah tangga, itu sudah wilayah anak kita. Yang bisa kita apa? Melihat apa yang kurang pada anak kita dalam berumah tangga. Oh, kurang duit, kasih duit. Gak punya duit, kasih support, kasih nasihat. Nah, seperti itu. Oh, kurang beras, kasih beras. Jangan pihak anak sendiri, jangan ikut campur di dalam rumah tangga anak kita. Akhirnya cepat bubar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di sini tidak ada. Maka ibu-ibu tanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, istri yang solehah ini yang bagaimana? Yang suaranya tidak melebihi suara kambing. Oh, kambing ya Rasulullah. Maksud saya begini, Bu. Istri yang solehah itu yang suaranya tidak melebihi suara suaminya. Ibu, suara istri tidak boleh melebihi suara suaminya. Ya, Ibu, dengar nggak ini? Suara istri yang solehah tidak boleh melebihi suara suami. Ya, Pak Ustadz, suami saya pendiam, tak banyak ngomong, suaranya harus bagaimana? Rendahkan di bawahnya. Adab yang pertama seorang istri. Maka si ibu tadi bertanya, ya Rasulullah, kok berarti suami saya kambing dong? Bukan, Bu. Maksud saya, kalau ibu bertengkar dengan suami ibu, jangan melebihi suara kambing juga.
Kambing embek di sini tetangga dengar. Kambing embek di sini tetangga kanan kiri depan belakang dengar. Maksudnya kalau ibu bertengkar, jangan ceritakan ke tetanggamu, ke kawanmu, ke mertuamu. Bertengkarnya di Manggilan, masa sampai Payakumbuh terdengar? Iya, orang pasar dikasih tahu kawannya di pasar. Kawannya di pasar punya kawan di Payakumbuh. Payakumbuh akhirnya sepasar Payakumbuh tahu semuanya. Masalahnya di Manggilan. Dilarang oleh Rasulullah menceritakan aib rumah tangga. Jadi istri yang solehah itu yang suaranya tidak boleh melebihi suara kambing, maksudnya tidak boleh melebihi suara suami. Oh, suami saya kambing, bukan, tidak boleh melebihi. Kalau bertengkar tidak boleh menceritakan ke tetangga atau ke orang tua kita. Ada Allah tempat mengadu, ada Allah tempat mengadu. Perbanyaklah sholawat biar tenang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus doalah anak apa? Anak soleh. Anak soleh. Anak soleh ini akan kita perlukan sekali pada saat kita nanti terbujur kaku kedinginan di lubang tiang lahat. Apa yang diperlukan? Doa. Ya, anak yang soleh itu anak yang laki-laki. Syarat anak yang soleh itu harus punya sholat 5 waktu. Anak kita itu sudah besar, sarjana, jadi pejabat, pulang ke kampung anak kita. Sampai di salah satu jenazah kedua orang tua kita, walaupun yang keluar dari mata anaknya itu bukan air mata saja, tapi bercampur darah, belum tentu doanya dikabulkan oleh Allah jikalau si anak ini belum punya sholat 5 waktu. Kenapa? Ya, karena sholat 5 waktu itu syarat menjadi anak yang soleh. Kalau anak ini punya sholat 5 waktu, maka walaupun dia tidak bisa berkata apa-apa, menangis saja, air matanya sudah mewakili, ampuni dosa-dosa aku ya Allah. Mulai dia berbuat dosa-dosa di hadapan Engkau sampai wafatnya, terimalah amal ibadahnya. Ridhoilah mulai dia beramal ibadah di hadapan Engkau sampai wafatnya. Begitu. Itu cuma air mata. Kenapa kok sholat? Ya, karena sholat hukumnya meninggalkan sholat itu lebih besar daripada membunuh. Hukumnya meninggalkan sholat itu lebih besar daripada mencuri. Hukumnya meninggalkan sholat 5 waktu itu lebih besar daripada berzina. Lihatlah, ini ingat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jangan engkau anggap dosa-dosa itu sebagai hal yang biasa, tapi anggaplah sebagai hal yang menakutkan di hadapan Allah. Kalau dosa-dosa itu kau anggap sebagai hal yang biasa, bukan kau anggap sebagai hal yang menakutkan di hadapan Allah, sungguhlah bala yang akan terjadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibnu Qayyim, mulai dari Isya, barang siapa yang meninggalkan sholat Isya sekali saja, maka Allah tidak meridhoi hidupnya. Pak Ustaz, itu tetangga saya rumahnya ke surau tapi tidak sholat, tapi sholatnya banyak, kebun sawitnya banyak, rumahnya oke, punya mobil, dibandingkan dengan saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau hidup di dalam dunia ini yang kita cari cuma sekedar apa yang masuk dalam perut, apa ubahnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan binatang, gak sholat pun juga dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama gak? Sama. Yang membedakan kita apa? Ibadahnya. Makanya dia mendapatkan urusan dunia, akhirat tidak mendapatkannya. Siapa yang diberikan fasilitas istijrat atau diberikan oleh Allah fasilitas dalam dunia ini, dia tidak beribadah. Subuh, barang siapa yang meninggalkan sholat subuh sekali saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan letakkan nanti di neraka selama 30.000 tahun. Itu sekali saja, Pak. Kalau neraka diletakkan dalam dunia sehari saja, batuannya berapa? 60.000 tahun, Pak. Itu sehari di dalam neraka. Kalau ada yang berkata, Pak Ustaz, tiap muslim itu tiap Islam kan masuk surga. Ya, tapi kalau melihat hukumannya seperti itu, lamanya seperti itu baru meninggalkan sholat subuh. Kapan kamu masuk surganya? Kapan masuk surganya? Lumpuh seperti itu.
saudara muslim. Saudara, jangan main-main masalah sholat. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat asar sekali saja, maka dosanya sama dengan meruntuhkan Ka'bah. Pergi ke Mekah tidak pernah meruntuhkan Ka'bah tiap hari. Siapa? Mereka yang meninggalkan sholat asar. Nah ini yang bahaya. Maghrib. Barang siapa yang meninggalkan sholat maghrib sekali saja, ini dosanya sama disamakan dengan berzina dengan kedua orang tuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang meninggalkan laki-laki, maka dosanya disamakan laki-laki itu seakan-akan berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Kalau yang meninggalkan perempuan, perempuan itu seakan-akan berzina, dosanya disamakan berzina dengan bapak kandungnya sendiri. Bisa apa? Tak main-main masalah. Besok mati di yaumil akhirat, di akhirat, di padang mahsyar dikumpulkan pada waktu dihisab oleh Allah, dihitung semua amalan oleh Allah. Pertama yang ditanya itu sholatnya. Jika lo nggak ada sholatnya Pak Ustaz, ya terus saja ke neraka Pak. Yang penting apa? Sholat. Pak Ustaz, saya itu mau sholat menggunakan badan-badannya sendiri, badan-badan saya sendiri. Ada yang dikasih seperti itu Pak. Saya mau mabuk, tak sholat, kita menurut saya sendiri. Yang juga minum, makan duit saya sendiri. Pak Ustaz, saya mau judikan duit saya sendiri. Saya mau berzinakan badan-badan saya sendiri. Weh, saudaraku, benar. Antum berzina badan-badanmu sendiri, bukan badanku, benar. Engkau mau judi duit-duitmu sendiri, bukan duitku, benar. Engkau mau beli minuman yang dibuat mabuk mulut-mulutmu sendiri, ya benar. Yang dibuat beli minuman duitmu sendiri, benar. Semuanya benar. Tapi ini kenyataannya saudaraku. Nanti kalau engkau terus melaksanakan maksiat, lalu Allah menurunkan bala di kampung kita yang tidak berdosa. Benar Pak. Ini kenyataan. Kasihan yang nggak berdosa juga ikut mati gara-gara siapa? Mereka pelaku maksiat itu sendiri. Kewajiban siapa? Kita yang sudah diberikan hidayah oleh Allah. Tegur, jangan dipukul. Rangkul, jangan dipukul. Nasihati iya. Ajak dia, jangan diajak. Ajak. Utang kita itu bukan mengejek, tapi mengajak. Utang kita merangkul, bukan memukul. Ada orang maksiat ke bukit saja, jangan dosa. Kalau kamu nanti sudah kamu berkebukin mati, Pak, terus pada endingnya atau dia tidak mati, doanya diijabah oleh Allah. Anak ini yang kau musuhi ketika dia bermaksiat kepada Allah, di akhir hayatnya dia husnul khotimah, tobatnya diterima oleh Allah, alim. Sedangkan kita ini tiba-tiba itu preset keselip. Artinya kita mati tidak dalam keadaan husnul khotimah. Dosa kita punya hutang di akhirat nanti. Jadi orang alim tak boleh sombong itu bagaimana? Orang alim itu bisa menjadi sesat karena kesombongannya. Orang sesat bisa bertaubat kepada Allah, diterima taubatnya. Makanya Allah itu lebih menyukai orang yang bertaubat daripada orang maksiat bertaubat, daripada orang yang berilmu tapi sombong. Contohnya gini Pak, Iblis itu kan sombong, narun abadan, masuk neraka selama-lamanya. Kenapa masuk neraka selama-lamanya? Abadan kata Allah. Karena sombongnya bagaimana? Di hadapan Adam. Saya tidak mau sujud ya Allah di hadapan Adam. Adam itu baru kau ciptakan, saya lebih dulu. Adam belum punya ilmu, aku sudah punya ilmu, kata Iblis. Artinya apa? Sombong itu merasa rendah di hadapannya, itu merasa rendah. Seperti itu. Makanya orang hebat, saya nggak perlu sholat berjamaah Pak, kata orang sombong. Kenapa? Sholat sendiri di rumah kan sah, boleh. Saya nggak perlu ikut tahlil. Kenapa? Saya bisa tahlil sendiri di rumah, boleh. Saya nggak perlu ikut jamaah yasin. Saya bisa yasinan sendiri di rumah, boleh Pak. Tapi amalanmu yang sendiri-sendiri itu bisa terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kesombonganmu. Sedangkan mereka yang tidak pandai mengaji tapi duduk bersanding kepada orang yang berilmu, dia ikut jamaah
terus, waktunya tawajuh dia ikut tawajuh terus. Ikut nggak bisa baca tawajuh. Ikut yasinan, dia ikut yasinan. Ikut yasinan, orang tahlil, dia ikut tahlil. Karena tak pandai ngaji, baca yasin juga pandai. Tapi ketika dia meninggal dunia, yang baca Quran di dunia, dia dalam kubur masih dapat pahala. Karena istiqomahnya, jamaahnya tawajuh dan bubar, jamaahnya tawajuh itu masih tetap tawajuh, jamaahnya yasinan masih tetap berjalan, jamaah tahlil masih tetap berjalan. Artinya apa? Ketika dia meninggal dunia, inilah yang disebut amalan jariah. Kita punya grup kelompok seperti kelompok tawajuh atau kelompok tahlilan. Ya terus kita mati, tapi kelompok kita itu masih hidup bertahlilan. Kita di alam kubur dapat pahala tahlil. Dibandingkan dengan sendiri ini kan tidak. Oh, saya nggak dapat apa-apa ya Allah karena sombong. Apa yang saya nggak sombong ya Allah? Rumahmu dekat masjid, kenapa kamu nggak ke masjid? Alasanmu bisa sholat sendiri, bisa sholat sendiri. Teman-temanmu tahlil pun berjamaah. Tapi kan saya tahlil sendiri karena kamu sombong. Karena kamu sombong. Saya bisa tawajuh sendiri. Saya juga tawajuh ya Allah tapi sendiri. Itulah yang kamu sombong. Kenapa tak berjamaah? Subhanallah. Bukankah doa yang diaminkan oleh 40 orang sama dengan doanya wali? Nah, doanya wali. Jadi kalau duduk bersama 40 orang lebih, itu doanya dijabah oleh Allah, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya melihat Allah Subhanahu wa taala, saya ingin lama, tapi agak tenang saya. Jadi saya kasih kronologinya. Ada pepatah Minang itu tak kenal kata sayang, tak sayang kata cinta, tak cinta kata atau dikawin benar. Maksudnya kalau tak cinta maka kamu tidak ada risiko. Berkat cinta kita kepada Allah, maka Allah mendatangkan saya di sini. Ini saya habis perjalanan 1 bulan di Kalimantan, terus di Lampung 10 hari, di Damas Raya, baru kemarin Pak. Baru kemarin, besok pagi harus di Damas Raya, katanya khataman Quran. Saya terpaksa naik kapal loh, karena nggak kuat lagi buat nyetir mobil. Sudah agak berubah suara saya. Jadi insya Allah naik kapal loh. Saya punya jamaah khatam Quran. Saya punya beli Quran ini per juz. Jadi tiap 35 hari sekali khataman. Tiap rumah saya kasih 1 juz, 1 juz, 1 juz. Masa 1 juz 1 bulan nggak tamat? Nggak mungkin. Habis itu di masjid atau di mushola kita khataman. Saya bilang gitu. Jadi tiap bulan selapan kita, tiap 35 hari sekali atau setiap 1 bulan kita khatam Quran. Jadi bukan anak-anak kita saja yang khataman Pak. Artinya apa? Modal 1 juz dapat 30 juz. Modal 1 juz dapat 30 juz. Siapa? Mereka yang khataman per juz. Besok kalau kemarin lagi saya bawakan, saya masih ada 30 juz per juz. Kita bikin jamaah seperti itu. Jadi tiap bulan kita ngumpul di surau khataman Qur'an Quran. Subhanallah. Orang yang berdoa habis kata Quran itu ada 40 malaikat yang ikut mengaminkan doa. Subhanallah. 2 yang bisa memberikan syafaat dalam dunia ini, pertama Nabi Muhammad, yang kedua Al-Quran. Udah 1 juz dapat 30 juz. Kalau saya nggak bisa baca Pak Ustaz, suruh baca anaknya. Kalau anaknya saya nggak bisa Pak Ustaz, istrinya. Istri nggak bisa Pak Ustaz, cucunya. Nggak punya cucu ya Ustaz, upahkan. Begitu. Upahkan kepada orang. Yang upah dapat pahala, kita pun dapat pahala seperti itu. Damas Raya seperti itu Pak. Satu keluarga nggak bisa baca Quran, ambil Qurannya saya 4 juz Pak Ustaz. Kamu nggak bisa baca Quran, kenapa 4 juz kamu ambil? Saya upahkan Pak Ustaz. Begitu. Diupahkan. Ya ringan dia mengumpahkan karena dia nggak bisa baca Quran tapi bersama Pak. Dia punya ram, jadi ringan gitu. Tidak masalah Pak. Lama-lama belajar nanti dia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu misalnya jadi ada ingin lama sekali mudah-mudahan Allah membuka hidayah dan memberikan umur kita panjang sehingga saya bisa hadir kembali di sini kajian khusus atau kajian tasawuf atau kajian yang lainnya atau momen hari-hari raya besar Islam. Sekali lagi mulut bermulut berlawan berarti rejek rejak insyaallah ada rejak. Bapak-bapak menjadi Allah, mari kita minta sejenak, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala doa kita pada malam hari ini sebagai pengganti makhluk yang
محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذريته وقرابته وأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين وعلى هذه النيات بحجة كمحمد سورا ودخل جناحة رحمه الله شعاعة وسلامة وبركة ورزقا ورحمة ورحمة في الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين اللهم نسألك العفو والعافية والمغفرة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Wahai Allah yang maha melihat tidak pernah buta tidak pernah tidur. Wahai Allah yang maha mendengar tidak pernah tuli. Wahai Allah yang maha menyaksikan yang selalu ada. Wahai Allah yang maha mengetahui supaya dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa kami ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunkan juga dosa-dosa terhadap orang-orang yang telah menyakiti kami ya Allah. Ampuni juga dosa-dosa terhadap orang-orang yang telah kami sakiti ya Allah. Ampuni juga dosa-dosa kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, leluhur kami, saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat yang telah mendahului kami ya Allah. Wahai Allah, ampunkan juga dosa-dosa saudara-saudara kami, kaum muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat yang ada dalam dunia ini ya Allah. Wahai Allah, ampunkan juga dosa-dosa kedua orang tua kami yang masih hidup dalam dunia ini, terutama kepada ibu kami ya Allah yang telah rela mengawinkan pernikahan dan kenangan darah, juga rela mempertaruhkan nyawa agar kami lahir dalam dunia ini. Ampuni dosa-dosa kedua ya Allah. Wahai Allah, ampunilah dari semua ucapan-ucapan kami yang tidak sesuai dengan perbuatan kami. Ampunilah dari semua janji-janji yang pernah kami janjikan lalu kami tidak sanggup untuk menepatinya. Ampunilah dari semua nikmat-nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Lalu dari nikmat-nikmat itu kami kurang pandai bersyukur padamu. Bahkan lebih banyak lagi nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami. Kami gunakan maksiat di hadapan-Mu. Ampuni dosa-dosa kami itu ya Allah. Wahai Allah, ampunilah kami ini para suami, supaya kaki-kaki yang melekat di baju kami saat baju kami dicuci oleh istri-istri kami setiap hari dan Allah. Ampunkan juga kami ini para istri ya Allah, supaya debu-debu yang kami sapu di halaman dan rumah kami. Wahai Allah, ampunilah kami ini para suami yang sombong di hadapan-Mu. Karena jangan sekali mendoakan istri-istri kami agar istri-istri kami menjadi istri yang saleha. Ampunkan juga kami ini para istri yang sombong di hadapan-Mu ya Allah. Karena jarang sekali mendoakan suami-suami kami agar suami-suami kami apabila di rumah, di luar rumah tetap beriman kepada Engkau. Wahai Allah, andai di dalam rumah tangga kami ada seorang suami yang beriman, seorang istri yang salehah, tentulah rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak kami akan menjadi anak yang saleh dan salehah. Wahai Allah, ampunilah kami ini para orang tua yang jarang sekali mendoakan putra-putra kami agar putra-putra kami menjadi putra yang saleh. Sesungguhnya kami mengetahui ya Allah, anak yang saleh itu akan kami perlukan sekali, akan kami butuhkan sekali pada saat kami nanti terbujur kaku, ketinggian di lubang liang lahat. Itu adanya ya Allah. Ampunkan juga kami ini orang tua yang jarang sekali mendoakan putri-putri kami ya Allah, agar putri-putri kami menjadi putri yang salehah. Ketika putri kami beranjak dewasa dan sudah waktunya lalu dinikahi oleh seorang laki-laki, maka putri kami akan berubah tingkatannya menjadi istri yang salehah. Taatnya putri kami kepada suaminya bisa menjadi
bisa menjadi asbab kami selamat di jembatan Siratal Mustaqim ya Allah. Bahagia putri kami kepada suaminya bisa menjadi asbab terbukanya pintu surga buat kami, kedua orang tua kandungnya ya Allah. Maka itu kami dan anak-anak kami siramlah dengan bermacam-macam kebajikan ya Allah. Kami dan anak-anak kami siramlah dengan akhlak yang mulia ya Allah. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang sampai dari Rohmu. Duhai Allah, demi haknya peringatan Maulid Nabi kekasih Engkau Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan menyebut namamu, Bismillahirrahmanirrahim. Duhai Allah, jauhkanlah balak-balak dalam rumah tangga kami ya Allah. Jauhkanlah balak-balak di kampung kami ya Allah. Jauhkanlah balak di negeri kami tercinta Indonesia ya Allah. Turunkanlah berkah-Mu di negeri, di kampung-kampung kami ya Allah. Turunkanlah berkah-Mu di rumah tangga kami ya Allah. Turunkanlah berkah-Mu di negeri kami tercinta Indonesia ya Allah. Dan kami mohon kepada Engkau, Duhai yang Maha menyembuhkan penyakit, demi haknya peringatan Maulid Nabi kekasih Engkau ya Allah, Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan menyebut nama Bismillahirrahmanirrahim. Duhai yang Maha menyembuhkan penyakit, sembuhkanlah penyakit yang ada pada diri kami, penyakit yang ada pada suami kami, penyakit yang ada pada istri kami, penyakit yang ada pada kedua orang tua kami, penyakit yang ada pada kedua mertua kami, penyakit yang ada pada kakek nenek kami, penyakit yang ada pada saudara-saudara istri kami, penyakit yang ada pada saudara-saudara suami kami, penyakit yang ada pada kawan-kawan kami, penyakit yang ada pada tetangga kami, penyakit ringan maupun berat ya Allah, penyakit lahir maupun penyakit batin ya Allah. Tuhan yang Maha menyembuhkan penyakit, sembuhkanlah penyakit itu semua dengan segera ya Allah, agar kami bertambah beriman kepada Engkau ya Allah. Tuhan Allah, banyak sekali yang tidak bisa kami ucapkan dengan kata-kata. Keinginan kami terlampau banyak, tapi tidak bisa kami ucapkan dengan kata-kata. Engkau Maha mendengar dan Engkau Maha mengerti. Maka bersama doa kami malam hari ini, Tuhan yang Maha mengabulkan doa, kami mohon kepada Engkau dengan kalimat saktimu la ilaha illallah, kabulkanlah doa kami ini dengan tanpa penolakan ya Allah. Kabulkanlah dengan tanpa penolakan ya Allah. Kabulkanlah dengan tanpa penolakan ya Allah. Allahumma la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Amin dengan ladil iman wal islam. Allahumma la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Amin dengan ladil iman wal islam. Allah wastajib du'a ila rabbi wa a'udzu bika min al-fadhi'ati wal-faqri wa min sharri al-a'da'i. Subhanallah fi kulli madiyun, subhanallah farisa kulli mahyun, subhanallah fil bihari wal uyun, subhanallah man jala fazaidahu bainal kafi wal nur, subhanallah idza qada'a al-faqira wa yakun lahu kun fayakun, subhanallah bi yadihi malakut kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Ya mufarris fariza farisan wa qawmi farjan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.